La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Memang pengendalian emosi ini, jadi memang kesehatan jiwa kita ini kan tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Ya, sesungguhnya kayak yang termasuk bipolar ya, itu kan karena keadaan kondisi disorder, gangguan emosi ya. Bipolar itu bahasa Arabnya itu sunaiyatul qutbi, bahasa Arabnya. Kita namanya bipolar, yaitu tidak bisa mengendalikan emosi. Nanti berbeda lagi dengan kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu dulunya awalnya itu namanya multiple personality disorder, tapi kemudian diganti istilahnya sekarang menjadi dissociative identity disorder, DID ya Pak Dokter ya. Itu semuanya karena kekacauan emosi ini, makanya kita kendalikan. Satu contoh saja begini. Dalam keadaan kita marah, jangan kita pelihara kemarahan itu. Coba kita kendalikan. Kita sederhana aja lah. Kita sebagai orang Islam yang kita tidak sulit untuk mengatasinya. Orang kalau dalam keadaan marah itu kan darahnya bergelegak, adrenalin kan meningkat, tensi naik dan sebagainya. Kalau kita sedang berdiri itu lutut kita bergetar, secara fisik kita terjadi perubahan hormonal ya. Emosi kita juga tidak terkendali. Cobalah ketika Anda sedang marah, jangan berdiri, tolong duduklah ya, tarik nafas panjang, kendalikan kemarahan itu. Karena kalau marah itu tidak dikendalikan, itu bisa menjadi banyak masalah. Ngomong salah semua, mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa kriminal juga ya. Nah kalau sudah duduk itu masih juga marah ya, cobalah kita ambil air wudhu ya untuk orang Islam supaya disejuki gitu. Tapi nanti ketika membasuh kepala itu jangan ditutul ya, dibasuh semua supaya ada sejuk itu. Kalau sudah wudhu masih juga marah juga ya, cobalah sholat sunnah 2 waktu, sunnah mutlaqah namanya, sholat ada apa. Nah kalau sudah sholat masih marah juga ya, cobalah mandi sekalian. Kalau sudah mandi masih marah juga, ngentir kali Cimanuk sekalian. Kalian terjun aja sungai Cimanuk sana gitu. Jadi artinya semua seperti itu ya. Itu satu cara mengendalikan emosi itu. Atau juga yang kedua, kita mencoba untuk mengabaikan aja dulu lah, mengabaikan itu. Yang ketiga, kita dengan cara mencari kesibukan. Coba ambil pekerjaan, entah nyapu, entah ngepel, cuci piring, atau nyetrika, atau masak, atau kita juga berolahraga ya. Seperti halnya kita bad mood juga sama, itu emosi kita terganggu, tidak nyaman di kamar. Maka cobalah kita pindah ruang itu ya. Apa yang kita lakukan ya, kalau kita senang musik ya dengarlah musik, apakah itu Beethoven, apakah itu Celine Dion, terserah, atau juga Gambusan atau Cupi-Cupita barangkali. Kemudian juga aroma juga perlu. Kalau perlu kita pindah tempat, kita lawan semuanya itu, berolahraga dan sebagainya. Nah itu kan kita mengusahakan. Kalau tidak kan kita menjadi tersisa sendiri. Semacam itu. Sebab ketika emosi itu terkendali, itu kan menjadi peluang bagi orang yang tidak suka kepada kita. Ngomongin kita salah semua kok. Ketika kita berdebat, diskusi yang saya lihat di TV, yang ada dialog gitu, itu ternyata emosi semua itu. Akhirnya ngomongnya kan gak karu-karuan itu. Caci mencaci, salah menyalahkan, itu kan sudah kan tidak layak, tidak etis kita berdebat di tonton orang banyak sampai begini-gini kan enggak. Itu kan berarti merendahkan kita sendiri. Nah itu kan akhirnya menjadi harga kita menjadi turun di mata publik itu. Jadi itu penting sekali bahwa emosi harus dapat dikendalikan. Nah kalau Anda tidak mampu, segera hubungi psikiater gitu ya. Kemudian yang kedua pada ini gitu. Apa tidak ya yang kedua tuh? Seperti bis bawah. Oh iya, gini, praduga baik dan praduga buruk itu selalu silih berganti pada kita.
itu sangat ditentukan oleh kondisi jiwa kita sendiri. Kalau kitanya itu melihat seseorang yang kita cintai, praduga buruknya akan hilang, didominasi oleh praduga baik. Sehingga hal-hal yang tadinya irasional, yang tidak masuk akal, kita mencoba menafsirkannya secara positif. Akan muncul positive thinking ketika yang kita hadapi orang kita cintai. Tetapi ketika yang kita hadapi orang yang kita tidak suka atau menjadi musuh kita, maka akan didominasi oleh praduga yang buruk itu sendiri. Sehingga tetangga yang kirim makanan pun tidak kita makan, kita buang, barangkali ada racunnya. Jadi akhirnya beda tipis itu adalah karena memang bersumber dari kondisi jiwa kita sendiri. Ketika kita itu menyukainya, kita selalu positive thinking. Kalau kita membencinya, kita selalu negatif thinking, praduga buruk dan praduga baik. Tapi Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dugaan itu adalah dosa. Demikian pada